cetak atau teknik komunikasi cetak. Nah, di sini disebutkan bahwa kegiatan humas sebagian besar adalah menulis dan editing. Jadi menulis, kalian membuat tulisan, poster, ataupun surat, atau pesan, itu pasti kan ditulis. Itu kenapa disebut bahwa kegiatan humas selain berkomunikasi, yaitu menulis dan editing. Nah, dengan menggunakan teknik komunikasi ini diharapkan ada 3 efek yang muncul dari orang yang menerima pesannya. Yang pertama yaitu efek kognisi, yaitu bertambahnya pengetahuan penerima. Jadi dengan kalian menyampaikan sesuatu, kalian harapkan bahwa orang yang kalian jadikan sasaran sebagai penerima pesan tadi, mereka bertambah pengetahuannya dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian ada efek afeksi. Afeksi ini diukur dari penguatan atau perubahan sikap. Kira-kira setelah mereka tahu mengenai pengetahuan tersebut, apakah mereka akan ada perubahan sikap atau tindakan dari penerima tadi. Kemudian efek psikomotris, yaitu dilihat dari tindakan yang dilakukan penerima. Tindakannya itu kira-kira tindakan menolak atau tindakan menerima. Misalnya setelah membaca contoh iklan di koran atau di majalah, ketika misalnya sudah tahu informasinya, kira-kira ada perubahan sikap nggak dari pembacanya? Apakah pembacanya mungkin akan mengikuti apa yang disampaikan di tulisan itu, atau bisa juga tidak? Jadi ada 3 efek ini tadi, kognisi, afeksi, dan psikomotris. Ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan. Nah, cetak ini jadi berkaitan dengan press release, dengan media cetak. Jadi bedanya bukan press release itu seperti media cetaknya Mbak, misalnya koran, majalah, jadi poster. Press release itu yang dicetak, bukan pencari berita. Kalau itu orangnya yang melakukan. Itu karena mungkin kita kebanyakan nonton infotainment. Jadi kalau press release itu biasanya ada yang ada yang membuat konferensi pers, padahal enggak. Press release itu sebenarnya kalian mendokumentasikan atau mencetak materi atau pesan yang kalian sampaikan dan disebarkan untuk kalangan umum. Press release. Bedanya kalau di infotainment itu kan artis, dia bikin konferensi pers gitu kan. Itu beda, Mbak. Nah, untuk menjawab tadi gitu. Jadi kalau misalnya yang konferensi pers, press release yang oleh artis-artis yang kita pahami selama ini, yang kita lebih tahu karena kita lihat TV itu kan kadang pesan yang disampaikan tidak berdasarkan fakta kan, ya kan? Jadi sifatnya itu sifatnya gosip, bukan sesuatu yang sifatnya informatif. Dalam humas ya mungkin itu fakta, tapi kita tidak bisa ukur kebenarannya gitu kan. Nah, berbeda dengan humas, kalau di sini kalian yang disampaikan itu berdasarkan fakta. Misalnya ya contoh, misalnya kita pernah bicara bahwa Coca-Cola mengeluarkan produk Coca-Cola Zero. Dia akan bikin press release, dia akan bikin publikasi, dia akan bikin artikel gitu misalnya. Dia akan menyampaikan ada produk ini Coca-Cola Zero, di mana dia bilang bahwa Coca-Cola Zero ini karena kadar gulanya lebih rendah, jadi baik untuk dikonsumsi. Itu fakta kan? Jadi informatif sifatnya. Nah, untuk mengetahui apakah pesan itu berdasarkan fakta atau tidak misalnya, atau misalnya dalam kita menyusun informasinya itu ada 5W 1H yang perlu kita ingat. Di situ ada 5W 1H. 5W itu who, siapa, what, lalu why, oke. One more. Satu lagi apa? Satu lagi kurang. When. Oke. Dan mengapa? Oke, jadi 1H. Jadi diingat ya ini. Ini juga bisa diterapkan dalam hal sehari-hari kok. Misalnya ada yang menyampaikan, mau ada kemarin ternyata ada acara ini loh gini-gini, tapi kok nggak dikasih tahu gitu. Kita coba lihat siapa, di mana, mengapa. Itu kan akan menjawab. Ini kita sebenarnya 5W1H ini kita selalu pertanyakan dalam kehidupan sehari-hari.
Tapi di sini diterapkan dalam hubungan masyarakat. Oke, lalu di sini karena sifatnya ini teknik berkomunikasi dan dalam humas, jadi kan kalian akan berusaha membuat suatu tulisan ketika kalian mengkomunikasikan pesannya. Kalau kalian cetak, tulisan itu kan pasti harus sifatnya persuasi. Jadi harus sifatnya ada ajakan atau rayuan sehingga orang yang membaca itu akan tertarik kan, sehingga mereka melakukan kalau di sini action, tindakan. Nah, kemudian ada tekniknya itu menggunakan pendekatan persuasi. Kalau di sini disebutkan bahwa pendekatan persuasi itu yaitu ada namanya AA prosedur. Jadi ada AA, prosedur AA. AA itu maksudnya from attention to action. Jadi karena persuasi mulai dari attentionnya, kemudian ada actionnya. Atau secara lebih panjang lagi, prosedur AA tadi diuraikan menjadi AIDA. AIDA itu singkatan dari attention. Ketika kalian sudah bisa menarik perhatian pembacanya, misalnya untuk membaca, lalu muncul interest, ya kan? Kemudian ada desire. Ketika desire itu ada kemauan, misalnya kemauan untuk mengikuti apa yang dia baca, misalnya, atau yang tertulis di dalam media komunikasi itu. Kemudian setelah ada kemauan, ada keinginan, kan akan berusaha membuat keputusan. Saya akan melakukan sesuai dengan apa yang dituliskan atau tidak, dan akhirnya ada action. Jadi kalau untuk teknik komunikasi cetak atau tulis yang harus difikirkan ketika kalian mau membuat medianya, penulisannya itu harus apakah kalian bisa menarik attention ini dan bisa terjadi action dari penerima atau pembaca, atau untuk lebih jelasnya AIDA prosedur ini. Lalu tahapan penulisan itu seperti biasa ada pembukaan, ada pembahasan, dan penutup. Pembukaan itu pasti harus dibuat semenarik mungkin, karena biasanya kalau kalau karena sifatnya cetak atau tulisan, jadi kadang kan lebih panjang, Mbak. Kalau misalnya kalian buat dari awal tuh tidak menarik, orang pasti nggak akan mau baca lagi kan. Dari depan aja udah nggak menarik, misalnya kan baca koran deh, pasti ada berita mungkin menurut kalian, aduh saya nggak mau baca sampai habis deh, kenapa? Dari depan aja saya sudah nggak ngerti misalnya. Lalu ada pembahasan. Setelah kalian bisa menarik pembaca untuk lebih jauh, kalian akan mulai membahas topik dari tulisan tadi atau dari pesan yang ingin kalian sampaikan. Nah, pembahasan ini juga selain harus bisa membangkitkan rasa tertarik lebih jauh, kalian juga harus elaborate, memperdalam, semacam kalian tuh memperdalam isu yang kalian bicarakan tadi. Lalu ada setelah itu kalian harus ada penutupnya. Penutup ini biasanya harus kalian menyimpulkan. Jadi yang ingin saya sampaikan dalam tulisan ini adalah A, B. Kemudian kalian akan mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk membaca ini, dan mungkin kiranya kalian bisa membagikan informasi yang barusan kalian dapatkan kepada keluarga atau lingkungan sekitar. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi kalaupun misalnya nanti ketika udah sudah selesai penelitian tadi, misalnya prosedur pembuatan paspor buat TKI di luar Taipei misalnya ya, kalian sudah selesai kan, kalian bikin tulisan atau artikel misalnya, kalian mau menyampaikan. Jadi ketika kalian sudah menemukan solusinya, kalian sudah bahas, di penutupnya kalian akan sebutkan bahwa terima kasih misalnya sudah membaca dan mungkin bisa berbagi informasi ini bagi rekan-rekan kita di seluruh Taiwan misalnya. Itu penutupnya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, saya lanjutkan.